Terkait dengan postingan Bertrand yang kalau bilang itu ayah dia belum tentu dia baik-baik saja. Ya. Mungkin dari Mas Adit sendiri mendengarnya terkait cuitan Bertrand sendiri seperti apa sih? Ya, kalau saya melihat memang kan Ruben juga Ruben punya karakter juga kadang memendam sendiri. Jadi kalau dia diam ada dua sih. Kalau nggak dia memang merasa ya udahlah gitu ya, dia bodoh amat gitu. Atau dia diam karena memang dia nanggung sendiri aja gitu. Dan dia mungkin sedang mempertimbangkan apa yang harus dilakukan. Ya. Tapi berarti kehadiran Bertrand sendiri yang sekarang bersama Karuben itu sedikit mengurangi pikiran Karuben apa gimana tadi? Pastinya Bertrand apalagi udah remaja ya, udah bisa diajak tukar pikiran. Jadi kehadiran Bertrand itu penghiburan sekali buat Ruben gitu. Yang awalnya dia hanya sendiri, Bertrand Taliatania bersama Sarwenda, sekarang Bertrand bergabung dengan Ruben. Dan ternyata juga Bertrand sebenarnya juga istilahnya Bertrand itu selain menjadi teman ngobrol ya, kemudian juga menjadi orang yang tahu banyak apa yang terjadi terhadap kedua adiknya selama tidak bersama Ruben. Jadi artinya ya Ruben Bertrand juga pemegang kartu truf sih sebenarnya. Lihat Bertrand sendiri yang cukup vokal untuk membela ayahnya. Ya sekarang Bertrand sebagai seorang remaja yang tahu betul mana yang baik ataupun tidak, yang benar ataupun salah gitu kan. Dan ketika dia merasa ayahnya disudutkan, dia sekarang ya muncul menjadi orang yang memang menjadi saksi bagi hal-hal yang benar yang dia saksikan gitu. Nggak mungkin dia juga berbohong atau mengada-ada. Gitu. Jadi menurut saya sebenarnya gini, ini dari semua persoalan yang muncul ini balik lagi seperti permintaan Ruben, udahlah fokus aja kepada pemenuhan dari keputusan pengadilan mengenai pembagian waktu 4 dan 3 hari kepada Ruben. Udah itu aja yang gak usah ngebahas-bahas yang lain gitu loh, karena akhirnya jadi blunder dan jadi bumerang. Nah, kalau fokus ke situ, dan ini sebenarnya sangat mudah sih buat seorang Sarwenda memberikan izin kepada Taliatania untuk bersama ayahnya ya 3 hari. Dan saya yakin juga ketika semua masyarakat menjadi pengawas ya, dari berbagai hal yang terjadi, Wenda juga pasti tidak akan memiliki keberanian untuk menahan Thalia Tania gitu. Tapi ketika Thalia Tania diizinkan untuk bersama Ruben, apakah kemudian kondisinya sudah bisa seperti semula baik-baik aja? Artinya hubungan antara Ruben Thalia Tania seperti jauh sebelum mereka menghadapi permasalahan ini, atau mungkin ya Ruben akhirnya harus merekatkan kembali hal-hal yang retak yang terjadi di antara Ruben dan Thalia Tania selama masa tidak bertemu ini gitu. Dan itu menjadi PR yang cukup besar buat seorang Ruben. Tapi perihal kalau misalkan Sarwenda bilang kalau ada kehadiran Allah itu membuat Thalia Tania ini besoknya psikolog gitu. Itu gimana? Kehadiran siapa? Kehadiran Onyo. Kehadiran Onyo di mana? Di ada Thalia Tania gitu kan. Kalau misalkan kita main lah gitu. Artinya Thalia Tania gabung ke rumahnya Ruben, ada Onyo. Kehadiran Onyo di kehidupan Thalia Tania ini besoknya membuat Thalia Tania ke psikolog kan Sarwenda. Nah itu saya nggak tahu tuh apakah memang efek apa yang terjadi setelah Thalia Tania bertemu dengan Onyo ya. Tapi menurut saya harusnya mereka sangat baik ya. Thalia Tania juga kan kalau menurut cerita dari Wenda kan dihindari dari berbagai paparan sosial media gitu loh. Artinya harusnya Thalia Tania tidak tahu nih permasalahan yang muncul. Jadi kalau misalnya Thalia Tania bertemu dengan Bertrand harusnya sih kondisinya baik-baik aja ya. Karena kan baik baik hubungan yang sebelumnya dan sekarang itu harusnya tidak ada perubahan gitu loh. Thalia Tania tetap merasa Bertrand adalah kakaknya, kecuali memang sudah terpapar dengan hal-hal lain yang membuat Thalia Tania akhirnya berpikir bahwa ada bad guys-nya gitu loh dalam hubungan ini. Nah itu yang sebenarnya juga dikhawatirkan. Tapi menurut saya harusnya sih tidak perlu dikhawatirkan, apalagi sampai keluar statement
Kalau Talia Tania bertemu dengan Onyo nanti akhirnya harus bertemu dengan psikolog, itu menurut saya juga jadi agak lebay ya. Cukup. Ya. Terima kasih.